Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas akuntansi manajemen A. Pada video kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang biaya variabel dan biaya absorpsi. Di kelompok 1, kami terdiri dari 5 orang dengan anggota. Yang pertama ada Padma Dewi Piranti dengan NPM ujung 032, lalu ada Abizar Septawandra dengan NPM ujung 034, lalu ada Anisatul Mufidah dengan NPM ujung 040, dan ada Nabila Aura Syarani dengan NPM ujung 052, dan yang terakhir ada Bram Timothy Tarigan dengan NPM ujung 006. Lalu materi yang pertama akan disampaikan kepada Bram. Kepada Bram dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan tentang biaya variabel. Biaya variabel menekankan perbedaan antara biaya produksi tetap dan variabel. Perhitungan ini hanya membebankan biaya produksi variabel ke produk yang terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Overhead tetap diperlakukan sebagai beban periode dan dikeluarkan dari biaya produk karena overhead tetap adalah biaya dari kapasitas atau biaya untuk tetap bertahan dalam bisnis. Setelah periodenya berakhir, manfaat yang diberikan oleh kapasitas juga berakhir dan seharusnya tidak dikapitalisasi sebagai persediaan. Dengan perhitungan biaya variabel, overhead tetap dipandang sebagai berakhirnya manfaat pada periode tersebut dan dibebankan ke pendapatan dari periode tersebut. Saya lanjutkan ke rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan tentang biaya absorpsi. Biaya absorpsi membebankan seluruh biaya produksi ke produk. Perhitungan ini menunjukkan bahwa overhead tetap dibebankan dipandang sebagai biaya produk, bukan sebagai biaya periode. Dengan perhitungan ini, overhead tetap dibebankan ke produk melalui penggunaan tarif overhead tetap yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak dibebankan sampai produk terjual. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya variabel dan biaya absorpsi. Biaya variabel, cara menghitung biaya produknya adalah bahan baku langsung, ditambah dengan tenaga kerja langsung, ditambah dengan overhead variabel, dan ditambah dengan overhead tetap. Sedangkan biaya absorpsi, menghitung biaya produknya dengan biaya bahan baku langsung, tambah tenaga kerja langsung, dan ditambah overhead variabel. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatma. Next slide. Nah, selanjutnya adalah total biaya terkait persediaan. Dapat dihitung dengan biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan. Untuk mencari biaya pemesanan sendiri, kita dapat menghitung dengan jumlah pesanan per tahun dikali dengan biaya penempatan satu pesanan. Lalu, untuk biaya penyimpanan, kita dapat mencarinya dengan menghitung jumlah unit rata-rata dalam persediaan dikali biaya penyimpanan satu unit dalam persediaan. Nah, untuk jumlah unit rata-rata dalam persediaan ini dapat dihitung dengan cara jumlah unit setiap kali pemesanan dibagi dengan 2. Next slide. Selanjutnya adalah EOQ. EOQ adalah jumlah unit optimal yang dipesan pada suatu waktu. Cara perhitungannya adalah akar dari 2 dikali CO dikali D per CC. Nah, CO sendiri adalah biaya untuk menempatkan satu pemesanan. Lalu D adalah permintaan tahunan atas satu produk dalam unit, dan CC adalah biaya penyimpanan satu unit dalam persediaan selama setahun. Selanjutnya ada titik pemesanan kembali, dapat dihitung dengan cara tingkat penggunaan dikali dengan lead time. Dan yang terakhir ada persediaan pengamanan yang dapat dihitung dengan penggunaan harian maksimal dikurang dengan penggunaan harian rata-rata, lalu dikalikan dengan lead time. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya, Anisatul. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh perhitungan biaya variabel dan biaya absorpsi. Langsung saja ke contoh soalnya, yaitu selama setahun terakhir, Flora Company memiliki data berikut terkait dengan produk yang diproduksinya, yaitu jumlah unit dalam persediaan awal sebesar 0, jumlah unit yang diproduksi 10.000, jumlah unit yang terjual 8.000, biaya variabel per unitnya yaitu bahan baku langsung sebesar 50, tenaga kerja langsung 100, overhead variabelnya 50, dan biaya tetapnya overhead tetap per unit yang diproduksi sebesar 25 dan beban penjualan dan administrasi tetap sebesar 100.000.
Soal yang pertama yaitu mengenai jumlah unit dalam persediaan akhir. Untuk menghitung jumlah unit dalam persediaan akhir ini, kita menggunakan rumus yaitu jumlah unit persediaan awal ditambah jumlah unit yang diproduksi dikurang dengan jumlah unit yang terjual. Sehingga dihasilkan jumlah unit dalam persediaan akhir sebesar 2.000 unit. Next. Yang kedua, dengan menggunakan perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel, hitunglah biaya produk per unit. Yang pertama, biaya per unit dengan perhitungan biaya absorpsi, yaitu kita gunakan rumus bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead variabel ditambah dengan overhead tetap, sehingga dihasilkan biaya per unit dengan perhitungan biaya absorpsi, yaitu sebesar 225. Selanjutnya, biaya per unit dengan perhitungan biaya variabel, yaitu menggunakan rumus bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung dan ditambah overhead variabel, sehingga dihasilkan biaya per unit dengan perhitungan biaya variabel sebesar 200. Next. Yang terakhir yaitu berapakah nilai dari persediaan akhir dengan menggunakan perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel. Untuk menghitung nilai persediaan akhir dengan perhitungan biaya absorpsi digunakan rumus jumlah unit dalam persediaan akhir dikali biaya produk per unit absorpsi, yaitu menghasilkan nilai sebesar 450.000. Dan yang kedua, nilai persediaan akhir dengan perhitungan biaya variabel digunakan rumus jumlah unit dalam persediaan akhir dikali biaya produk per unit variabel, yaitu dihasilkan nilai persediaan akhir dengan perhitungan biaya variabel sebesar 400.000. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Agiza. Selanjutnya ya terkait dengan contoh perusahaan. Nah, saya mengambil 3 contoh perusahaan di sini, yaitu ada perusahaan Chrysler, General Motors, dan Ford, yang mana merupakan perusahaan manufaktur otomotif asal Amerika, yang pada tahun 2008 ke bawah mereka menggunakan metode absorpsi pada penentuan harga pokok maupun keputusan internalnya. Dalam hal ini dilakukan agar biaya distribusi per produknya itu bisa menjadi lebih rendah dan akan meningkatkan laba pada laporan laba rugi dalam hal produksi secara masif. Dalam hal tujuan, alasan yang diberikan itu tampak cukup masuk akal. Akan tetapi, pada praktiknya, penerapan full costing yang dilakukan ketika perusahaan menjadi bumerang tersendiri. Alih-alih mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam jangka panjang, ketika mobil yang diproduksi dalam kapasitas berlebih tidak terjual, akan berdampak pada kenaikan biaya pabrik, dengan memindahkan biaya tersebut ke neraca. Hal ini berimplikasi terhadap biaya kelebihan kapasitas di neraca yang justru bertambah mahal dan menyebabkan perusahaan hampir mengalami kerugian. Nyatanya penggunaan metode absorpsi dalam hal keputusan manajemen dirasa kurang memadai karena tidak jelasnya pengelompokan biaya yang ada menurut fungsi produksi, administrasi maupun penjualan. Adapun berakar dari permasalahan tersebut, metode variabel dirasa lebih reliable dalam membuat keputusan internal, sehingga penerapan dari metode biaya variabel lebih cocok digunakan dalam perusahaan internal di samping perhitungan biaya absorpsi digunakan untuk menghitung biaya produknya. Baik, terima kasih. Yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.